Oke, settingan TP-Link Archer C54. Cara setting udah dicolok kah? Udah ya. IP-nya berapa ini? Udah lupa nih berapa IP-nya. Ini cara ngecek IP-nya. Berapa IP TP-Link-nya? Ini ya. Ini kalau mau ganti IP kita sini ya. Biasanya para teknisi kan sini ganti. Ingatnya ini LAN. Kalau laptop ada WiFi, jangan salah ya ini. Kalau LAN yang LAN Ethernet biasanya. Yang WiFi ini dibaca nih. Jadi kita ini aku nyetingnya pakai LAN, kabel LAN connect-nya ini. Sini aku lihat status, detail, nampak nanti nih. Gateway itulah IP-nya, alatnya. Apapun alatnya ya. Dah kita nyeting TP-Link, nyeting apa kayak gateway-nya 0.1. Nah, berarti ini. Lihat di sini ada lagi nih, DHCP server ini. Nah, ini. Jadi kawan ini kalau nggak dimatikan DHCP-nya nih, dia ngasih kita IP. Tengok ini, aku dikasih IP berapa? 0100. Ini yang jadi masalah sama settingan orang abang kemarin tuh. Orang abang nyeting DHCP-nya nggak dimatikan. Jadi dia ngasih IP dia, si TP-Link ini. Dikasihnya 0 sekian IP-nya. Sementara settingan mikrotik orang abang, IP itu kan udah ada loh. Ya kan? Jadi IP itu harus dari mikrotik. Kalau TP-Link yang ngasih IP, otomatis itu tadi ada yang connect putus-putus, itu dia masalahnya terjadi seperti itu. Jadi kalau mau ngecek orang itu bermasalah, dia cek di HP orang tuh dapat IP berapa, pasti yang nggak bisa connect itu dapat IP 0 sekian ini. Nih, 0 sekian ini. Karena ini IP dari TP-Link yang ngasih Pak. DHCP servernya hidupnya ini. DHCP server itu apa? Kalau mau penjelasan itu teori Pak, sangat panjang sekali. Itu butuh 2-3 biji juga videonya. Jadi googling aja Pak. Ini apa ini masuk dengan DHCP server, terlalu panjang nanti kalau kita jelaskan. Oke. IP-nya 0.1 ya. Kita buka Chrome. Tuliskan di sini 0.1. Enter. Oke, dia minta password nih Pak, seperti biasa ya. Password. Ini bukan minta password, dia minta buatkan password. Jadi kita buatkan aja ini. Password must contain at least 2 type of the following character, letter A and Z. At least 2 type. Coba, oh enggak mau. Password and computer. Oh ya, pantas. Coba. Oh ya, mau ya. Jadi itu isinya sama ya, atas bawah ya. Ini skip, quit. Kita mau nyeting untuk hotspotan ya. Nah tadi Bang Hendrik bilang ya, kalau diapakan ininya DHCP-nya nggak connect dia Bang. Nah, iya kan. Artinya kalau mau matikan itu, ini kan IP harus kasih. Jadi Bang Hendrik urutannya itu terakhir Bang Hendrik. IP itu, urusan dengan IP itu terakhir. Kenapa? Karena setelah kita merubah IP, matikan DHCP, udah kita nggak buka lagi nih TP-Link. Ya loading aja itu, kayak kejadian abang itu. Jadi urutan untuk urusan IP itu urutan terakhir kita nyeting Pak. Bapak pasti ada nyeting TP-Link juga kan Pak? TP-Link kita yang biasa loh. Gimana urutannya tuh kalau quick setup itu? Nama WiFi, mode dulu, nama WiFi, baru nanti pakai sandi atau enggak, baru ujung-ujungnya dia IP kan. Nah ini bedanya ini Pak, manual dia, kita yang milih gitu ya, harus diurutkan ini. Jadi kita ini manual, kita yang urutkan sendiri. Pertama kita mau ganti mode, tetap kita ikut aja nih mode. Di mana nih operation mode ini? Di advance operation mode ini. Kita mau mode access point. Oke, save, reboot, restart ya Pak.
Ingat ya, kita belum ada ngutak-atik IP, karena kalau ini kita ngutak-atik IP sekarang tadi, sebelum kita ganti ini habis ini nggak connect nih Pak. Kenapa nggak connect? Kita nggak dapat IP Pak. DHCP-nya Bapak matikan dulu. Jadi Bang Hendrik tadi itu urutannya yang salah. Urutan proses langkah-langkahnya itu. Jadi pertama ganti dulu, jangan IP-nya dulu diutak-atik, itu nanti terakhir. Ini berlaku nggak untuk nyeting ini aja ya. Nyeting yang lain juga nanti mana tahu. Ini TP-Link ini nggak selamanya ya. Bisa jadi nanti kita nggak pakai TP-Link ini lagi, ada lagi yang lain. Nggak pakai TP-Link lagi, mungkin ada lagi merek yang lain. Intinya basicnya sama. Aku nyeting ini udah lupa ya, kemarin aku nyeting ini. Ini cuma ini TP-Link. TP-Linknya gitu-gitu aja Pak isinya. Sama aja. Bedanya sih yang kita biasa pakai itu otomatis ya, udah di setting dulu namanya, setting modenya, namanya, ininya gitu. IP terakhir. Ini kita manual, bedanya di situ. Tapi kita tetap bikin seperti itu urutannya. Access point mode udah, habis itu apalagi kita wireless. Kita mau ganti nama wifi-nya. Ya kan? Wireless. Biasanya kan gitu ya. Nah, ini. Kita anggap aja ini nyeting yang biasa, Pak. Yang 940. Ini lihat ya, ini 2,4. Ini 5. Kita buat namanya apa ini ya? Ini untuk siapa sih kemarin nih? Aduh, Nuri ya salah nih. Ini untuk si Nuri, untuk siapa nih ya? Udah Nuri aja lah. Nuri. Untuk di pondok 5 nih, kita setting. Security non. Nah, tuh. Transmit power high, channel with auto aja nggak masalah. Channel, nah channel ini 1611 ya. Ingat ya, 1611. Aku pakai satu aja. Bebas pilihnya 1611, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Channel 1611 kita pakai. Kenapa? Karena lihat ya, ini satu, dia ini 1 ke 6 ini ada jaraknya nih. Jadi kalau kita pakai 1, tetangga kita pakai 2, itu nggak bisa Pak, bentrok Pak. Jadi kalau tetangga kita pakai 2, kita pakai 7 Pak, jauhkan. Nggak juga Pak. Kita tetap pakai 1, 6, 11. Jadi kalau tetangga kita pakai 2, kita pakai 11 aja. Makin jauh dia Pak. Tetangga maksudnya nanti ada aplikasinya ya. Aku pakai wifi man biasanya, nanti dari videonya. Itu untuk lihat. Tapi ini khusus kondisi kalau di situ tuh wifi banyak ya. Maksudnya tuh ada router-router yang lain, itu baru pengaruh. Terus bagaimana kalau orang itu pakai channel 3 Bang? Gitu kan, orang lain. Kita pakai channel 11 tetap ya. Gitu. Jadi bagaimana kalau orang itu juga semuanya, yang 1 udah banyak yang pakai, yang 6 juga banyak pakai, 11 juga banyak. Dia lebih bagus sama Pak, daripada dia daripada orang pakai 6, kita pakai 7, kita pakai 8. Lebih bagus kita samakan aja. Orang pakai 6, kita pakai 6 gitu. Lebih bagus gitu. Karena kalau dia ini orang pakai 2, kita pakai 1, itu overlapping Pak zamannya. Itu pengaruh Pak. Pengaruh ketika congestion, maksudnya itu ketika separasi, apa namanya itu, saturasi tinggi. Apa maksudnya bahasa ininya? Ketika rame, traffic tinggi dah, itulah simpelnya. Oke ya, kita pakai 11 aja lah. Ini oke. Oh, ini namanya copy paste aja Pak. Klik di select, klik kanan, copy Pak. Ini cara orang malas nih Pak. Nah, ini paste, sheet, beres. 5G nya kasih ini, nah gitu, 5G gitu. Kasih tanda itu, kasih strip boleh, kasih itu boleh juga. Yang mana yang gampang, ini non. Nah, ini 5G ini ada yang beda nih Pak. Nanti high, auto juga. Nah, channel. Kalau 5G channelnya auto saja Pak. Ini sembarang-barangan rubah. Ini bisa jadi nanti di HP nggak muncul ya. Di laptop mau. Nah, itu kejadian tuh. Jadi itu jangan udah di channelnya, biarin aja.
Terus ini MIMO, MIMO, multi user MIMO. Oke, ini udah selesai. Ini aja Pak setting wirelessnya udah oke nih. Save. Udah siap, nggak perlu restart di sini ya. WPS-nya matikan. Kalau ada WPS di sini, kalau on dia matikan Pak. Tuh, siap. Karena nggak guna, jadi dia kalau hidup nanti makan resource, makan proses, jadi nggak usah. Udah ya, itu dia wirelessnya. Habis wireless kita biasanya apa lagi Pak? IP ya kan? IP. Nah, di mana dia IP-nya Pak? Network ya, sistem kali ya. Sistem network, mana network? Network wireless, nggak ada network internet. Nah, ini LAN ini. Ini dia Pak di sini. Sama ini. Sama ini. Seperti yang 940 kan? Nih. Static ini kan? Ini diisi IP-nya nih kan? Sama. Ini bagian terakhir Pak. Ini jangan diutak-atik dulu ini. Ini dirubah nanti kita udah habis. Kita nggak bisa buka Bapak, nanti harus rubah lagi ini, setting IP lagi kan repot ya. Kita kan mau yang cepat. Jadi ini terakhir ya. Ini dulu mati ini. Nah ini, oh ini nggak bisa dimatikan. Kenapa nggak bisa dimatikan? Kenapa nggak bisa dimatikan, boy? Dynamically assign IP address to the device connected to the router. Oke. Nggak bisa ya. Oh, karena ini ya. Karena dynamic ya. Berarti kita kasih IP ya. IP-nya berapa? Mengarang bebas Pak ya. Mengarang bebas ya 24.21. Ini nggak penting ya, ini gateway-nya berarti ini, karena nanti apa IP ini nggak dia yang ngasih nanti, bukan si TP-Link ini. Kita coba ya. Di sini aku buat 2421. Ingat ya ini. Kalau ngasih ini karena kita belum matikan DHCP-nya. Takutnya nanti ini berubah DHCP hidup nih. DHCP sini belum mati. Jadi kita harus ganti IP. Ingat IP-nya 2421. Save. The new IP address sebenarnya from now on save and log. Oke. 2421. Oke, aku ganti IP-ku. Ganti IP tahu kan ya? 2421 tadi IP-nya, berarti kita buat sini 2420 deh. Dah, tekan tab. Oke. 2421 tadi kita buka. 68 24.21. Boom. Nah, bisa Pak masuk. Masukkan sandinya. Tadi ya, yang pertama tadi kita buat ya. Bebas ya. Orang abang bikinnya. Oh, langsung ke sini ya. Kita masuk lagi ke internet. Siap internet. Nah, ini IP masuk ke DHCP. Nah, nih baru dimatikan. Ini kalau nggak mati Pak, ini bencana Pak. Ini bencana. Jadi ini nih sumber masalahnya ini Bapak ini di sini. Matikan, tekan save. Rokok dulu Pak. Save. Coba, bentar, cek dulu. Oke, save. Udah Pak, siap itu Pak. Itu aja settingnya Pak ya. Ulang lagi ya. Biar refresh ya. Pertama kita sistem operation mode. Sama nih seperti yang kita biasa, kita pilih access point mode, terus nanti kita pilih reboot ya kan, restart ya kan. Habis itu ke wireless dulu. Nih mulai nih ganti nama channelnya ya, 1611 ya. Channel ingat 1611. 1 atau 6 atau 11. Security-nya non, jangan pakai sandi, kita kan poceran ya Pak. Oke, ininya di checklist. Ini namanya copy paste aja dari sini, gampang cepat settingnya. Karena kan panas ya Pak di lapangan ya. Oke, terus apalagi VPS-nya matikan Pak. Ini di off kan aja. Ini opsional. Kalau aku ini aku matikan, terserah ya. Nggak terlalu pengaruh itu, nggak pengaruh itu. Pengaruh ke connect nggak connect itu nggak ada. Tapi yang bahaya ini. Habis itu kita, jadi habis dari sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, ini udah berurutan nih Pak sebenarnya Pak. IP-nya dikasih, bebas aja ini IP.
Nih, yang jelas kalau di sini 2421, di sini berarti 241 gitu. Ini kebiasaanku aja, bebas aja sini. Oke. Ini mau buat berapa nih, Bang? Ini mau buat berapa? Ini 24, 25, 26, ini terserah ya. Tapi ini harus diingat IP-nya berapa di sini. Karena apa? Ini tadi ya, aku tadi ganti IP di sini. Open network setting, change adapter option, ini. Nah, ini. Properties, klik 2 kali. Nah, ini. Makanya harus itu, bukan IP itu ditaruh sini, IP-nya harus beda ya. Prinsip dasar kita mau buka radio ya. IP-nya harus satu segmen ini, 2424 juga. Itu dia. Udah oke kan? Terus dia nggak connect, kita masuk rubah IP kita, tap masukkan IP-nya tadi 21. Lanjut buka DHCP control, DHCP server. Nah, ini nih. Ini harus disable, Pak. Ini kalau ini nggak ada disable-nya, enable-nya aja dihilangkan. Dah beres. Ini di uncheck. Dah siap. Selesai. Logout. Oke, itu saja. Mau kita coba? Oke, kita coba ya. Kita coba dulu. Ini komputerku nggak ada internet sekarang ya. Aku buat ini otomatis dulu ya. Ini kita otomatikkan karena kita mau ngambil voucher otomatis. Oke. Itu nggak connect. Bentar ya. Oke. Kita cek ya. Keluar ke voucher. Nah, keluar Pak ya. Kita cek dulu IP kita dapat berapa itu ya. Yang pastikan di situ ya. IP kita dapatnya berapa. Kalau kita masih dapat 0 sekian, berarti settingan Bapak belum benar. DHCP-nya masih hidup. Klik kanan status detail. IP gua dapat 18 sekian. Udah ya. Ini IP mikrotikku ya, 181 ya. Udah benar. Sukses. Intinya di situ ngecek udah belum itu tes aja Pak. IP-nya dapatnya berapa. Tapi syaratnya radio LHG konekkan dulu ke TP-Link-nya ke LAN semuanya ya. Colok-colok semuanya ke LAN. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.